ke-194, Masterpiece. Di sini kok baunya gak enak sih, Jah? Kamu abis masak apaan? Kok begini? Kayak amis di laut gitu? Keluh Ningningrum begitu menginjakan kakinya di rumah Dijah. Masak tempe goreng, sama sayur esiem. Gak ada ikan lautnya sama sekali kok, Ning. Para lelaki sudah duduk bersila di depan, menunggu kopi panas untuk dibuatkan. Ya karena Ningningrum juga bukan orang baru, dia main ngeloyor aja. Kok bau ya? Kamu gak pakai pengharum ruangan apa aja? Ning, udah deh Ning. Jangan minta sepenjuru ruangan ini dikasih pengharum ruangan biar gak tercium bau amis. Ini tuh, gak bau sama sekali. Saya aja gak nyium apapun. Gak ada Ning, itu cuma imajinasi Ningningrum aja. Eleh, wong keciumnya begini nyegrek kok. Ampe gak bisa napas. Saya juga kalau dipasang pengharum ruangan gak bisa napas Ning. Keblinger sama baunya. Jeti, mari tarik napas dan embuskan pelan. Gak ada bau amis. Gitu, berulang kali ditanamkan di kepalanya. Biar gak ada bau itu. Di sini gak ada bau apa-apa Ningku yang cantik jelita panca pesona. Jelas Dijah sambil ngeracik 2 cangkir kopi. Ia sudah memasak air dan tinggal menuangkannya ke gelas yang sudah disiapkan. Ning mau teh apa kopi gitu? Aku biasanya minum susu doang Jah. Ada? Ya gak ada toh Ning. Ini bukan di cafe. Adanya teh, kopi sama air putih. Ya air putih aja deh. Baik. Dijah melirik ke arah perut Ningningrum yang nyata sekali terlihat besar. Dijah Jeti berpikir. Apa nanti aku kalau sudah membesar perutnya akan saya menyebalkan Ningningrum ya? Dengan request ajaib dan gak masuk Fikri di luar Nurul? Semoga aja enggak. Mana sanggup Mas Hanan nyembelih 4 sapi. Keuangan sedang dalam masa perjuangan begini. Ningningrum kembali memeriksa seisi rumah itu, dari dapur sampai ke nakas. Entah apa yang dia cari. Lalu dia duduk lagi di depan. Membuat Hanan diam dan melirik was-was. Mau apa lagi orang ini? Si ajaib. Begitu ya Him. Terus enaknya gimana? Ya makanya itu. Saya juga nyari tahu Gus. Kalau kenapa? Rohim Jeti tak fokus karena sejak Ningningrum duduk di sampingnya, ia mencolek paha Ustadz itu berulang kali tanpa ampun. Benar-benar tanpa jeda. Kenapa? Tanyanya ulang dengan nada lembut. Aku mau beliin Dijah snack, minuman. Masa dia nggak punya susu? Ada banyak yang mau aku beliin. Dia kan adik ipar aku. Iya. Boleh. Jawab Rohim sabar dan lembut. Hanan hanya melirik. Kakaknya setelah hamil. Kini amat sih ya. Malu dia jadinya. Mana duitnya mes? Pinta Ningningrum lagi. Oh ya. Mau berapa? Rohim mengeluarkan dompetnya. Udah gak usah Him. Nanti aku sendiri yang belanjain istri aku. Apa yang dia perlu? Aku yang beliin. Ada kok uangnya. Jawab Hanan. Dan Dijah mengangguk. Ia yang meletakkan kopi dan air putih itu ikutan duduk di samping Hanan. Tadi, Ningningrum minta susu. Palingan mau beli susu ya Ning? Iya. Tapi yang lain juga banyak yang mau aku beli. Udah. Aku aja yang beliin. Si Hanan kan lagi bokek dia. Uangnya, semua tabungannya buat renov gedung. Lagian Nan, si Dijah ini kan adik ipar aku. Kenapa pakai ngelarang aku mau beliin dia apa-apa? Omel Ningningrum lagi. Kini Rohim hanya menelan saliva. Dia memberi kode pada Hanan untuk diam saja. Jangan dilawan. Lalu ia memberikan semuanya. Sedompetnya ke Ningningrum. Ini. Kamu beliin apa yang kamu mau. Nanti kalau susah bawanya, telepon aja. Nanti aku jemput. Aku bantu bawa belanjaannya. Ningrum menerima dompet itu, dan sempat-sempatnya diperiksa uangnya berapa. Makasih ya. Ucapnya manis. Ayo Jah. Berangkat. Bantuin. Pintanya lalu berdiri. Yang dekat aja ya. Jangan jauh-jauh. Sip. Udah ya. Assalamualaikum. Ucap Ningrum dan Dijah budal begitu aja. Kok aku malu ya sama Ningningrum?
Kenapa bisa begitu orangnya? Keluh Hanan setelah sosok perempuan itu keluar dari rumah dan berjalan menjauh bersama istrinya. Itu bawaan bayi Gus, yang sabar aja. Kata orang tuaku. Kadang suka aneh bin ajaib. Selama gak membahayakan nyawanya diturutin aja. Dia itu, si orang hamil ini. Badannya sebadan itu remek semua. Capek dia. Pegel, kesel, mood kacau. Makanya kalau dia minta yang ajaib-ajaib turutin aja. Gak ada salahnya. Biar senang dia. Wah, cocok kamu emang Him Jeti suami kakakku. Kalau orang lain, kayaknya bisa semaput punya istri modelan begitu. Aku aja saudara kandungnya gak habis pikir kok. Keluh Hanan lagi. Rohim hanya terkekeh. Kembali ke pelakunya. Apa menurut kamu Gus? Bukti ini penting. Tapi tak cukup kuat untuk nangkap dia begitu aja. Lalu kita harus cari apa motifnya dia. Kan gak mungkin dia begitu aja kan. Dan dia itu sudah di sini sejak lama. Masa baru sekarang dia begitu? Iya Gus. Ana berawal sedikit heran karena dia yang bertanya terus. Kenapa Ustadz Hamad gak masuk? Ana bilang sakit. Dia dipukuli di kampusnya istrinya. Terus jawaban dia yang buat Ana heran. Dia bilang, enggak kok. Kayaknya Ustadz Hamad gak ada di rumahnya. Rumahnya kosong. Ana heran. Kok dia segitunya peduli dan perhatian? Perhatian yang mencurigakan. Lalu besoknya nanya lagi. Ana bilang Ana gak tahu. Mudik kali. Dia jawab. Gak mungkin mudik Ustadz. Karena Ustadz Hamad gak ada kampung halaman. Semua itu. Semua kekepoan itu gak ada rekam. Ah sayang sekali. Lalu Ana lihat di control room. Juga ada keanehan di dia ini. Semua jadwalnya dia ngajar. Dan jalan di koridor di hari itu. Juga hilang. Jeti di hari itu. Punya dia juga hilang Gus. Sama dengan hari penyerangan itu. Ana Jeti curiga dia ini ahli IT apa ya? Yang jelas dia melakukan ini semua bukan dari control room. Dari tempat lain. Tapi apa sih alasannya dia ya? Ana gak habis pikir. Tapi kita jangan main tuduh juga. Harus super make sure. Jawab Hanan kalem. Siap Gus. Saya juga makanya konsul ke antum karena ini. Karena gak mau main tuduh aja. Ana harus make sure semuanya benar. Kid. Terus. Jangan berubah sikap. Takutnya dia kabur nanti. Malah berabe. Siap Gus. Insya Allah anak siap. Ana akan maksimalkan ini semua. Cari bukti lain. Dan cari motifnya. Ana juga kepengen Ustadz Hamad dan istrinya bisa di sini lagi. Maksudnya, bukan istrinya ya Gus ya. Ustadz Hamadnya, bukan berarti ada apa-apanya dengan baby. Aduh, Jeti takutnya salah paham. Gus Hanan menaikkan tangannya. Saya paham. Dia itu memang sedikit ada magnetnya. Kalau gak ada dia, seperti kurang ramai hidup ini. Ada efek besar si baby dengan hidup kita dan istri kita. Jeti Ana paham. Apalagi Ana. Hampir setiap hari bahasannya si baby, karena istri anak sahabatnya. Dia galaunya akut banget begitu baby pergi. Jeti. Ana paham. Gak akan salah paham. Haha. Ini. Terus. Kalau capek, taruh aja di bawah jah. Gak usah dieteng-eteng. Nanti kalau udah bayar kita tunggu Rohim aja buat bawain. Ya kali mau bawa ini semua. Ucap Ning Ningrum yang sudah membabi buta masukin segala macam kebutuhan pokok. Mulai dari minyak botolan 2 liter 2 biji. Gula sekiloan 5 biji. Kopi, teh, sabun cuci, sabun mandi, sabun cuci piring. Semua kebutuhan emak-emak dia ambil dan main taruh aja. Dan kini Dijah enggan memegangi keranjang merah yang sudah menumpuk isinya itu. Ning, buat apaan sih ini? Buat sumbangan orang kah? Mau dibagiin apa? Enggak lah. Ini buat kamu. Ini. Ia tambah memasukkan 2 botol kecap yang paling mahal, lalu tepung terigu, mentega, gula bubuk, meses, yang paling banyak dimasukkan adalah susu hamil. Dia memilih satu merek yang katanya paling enak dan paling mahal. 5 biji. 5 kardus. Coba. Apa nggak kebangetan?
Apaan sih, Ning? Protes Dijah lagi. Ning Ningrum berhasil memenuhi keranjang ketiganya. Kamu kan hamil. Masa gak minum susu? Ini enak kok. Aku yang rewel aja doyan. Ini yang paling enak dan gak buat enak. Nutritional fact-nya juga bagus. Sama ini. Susu UHT cair. Juga enak sih. Apalagi yang coklat. Strawberry. Ini juga enak ini. Ada rasa kacang medenya. Ning Ningrum meletakkan beberapa karton susu 1 literan ke dalam keranjang keempat. Saking hebohnya sampai petugas minimarket ini ngikutin mereka. Menyediakan keranjang yang baru kalau penuh. Kok tahu dari mana? Aku hamil. Tanya Dijah curiga. Kayaknya Mas Hanan udah pengumuman jangan-jangan di pondok. Eleh. Muka kamu udah serba bengkak gitu. Apalagi kalau gak hamil. Berhubung kamu adik iparku, sebagai kakak ipar yang baik. Ya wajiblah aku rawat kamu. Apalagi aku tahu Hanan lagi bokeh. Terusus, ini enak sih. Puding-pudingan. Kan kamu punya kulkas tuh. Terweusus, sabun cuci muka kamu abis gak? Lipstik, bedak. Ada tuh di bagian sana. Yuk. Enggak. Aku masih full semua. Gak usah. Oh ya. Hampir lupa. Ini kamu harus mulai pakai body butter. Khusus area perut, kaki, paha. Biar gak repot nantinya. Lagian kalau hamil kulit kita cenderung kering. Ayah. Conditioner. Shampoo. Ada gak sih spanya di sini? Ia bergumam sendiri dan si petugas gercep benar. Ya gercep lah. Secara penjualan hari ini akan merukiti tinggi. Udah semua gak ya? Mau roti deh 2. Sama susu kemasan ini. 2. Buat kita cemilin sambil nunggu jemputan Jah. Ucapnya tenang. Udah Mas. Itu. Dibayar. Gak perlu dikasih tahu juga totalannya berapa. Karena setelah bayar, Ning Ningrum menelepon suaminya minta dijemput. Berapa kresek belanjaan? Tanya Rohim setelah dikasih tahu. Mas. Ada berapa kresek Mas? Belanjaan saya. 15 Bu. 16 deng. Jelas sih mas-masnya. Allahu Akbar. Ya sudah. Aku minta anak pondok bantuin juga. Kamu diam di situ aku kesana sebentar lagi. Ucap Rohim kalem. Kayaknya dia sudah terbiasa dengan kejadian seperti ini. Ning. Apa ini gak berlebihan apa? Aku jadi merasa bersalah. Heleh. Ngasep kalau merasa bersalah. Ini adalah perhatian aku sebagai ipar kamu. Masalah sama Rohim. Dia sendiri yang bilang. Hartanya adalah hartaku juga. Aku mau apa aja asal di jalan kebenaran dia gak akan protes. Akan dengan senang hati. Katanya gitu. Balas Ning Ningrum kalem. Ya gak gini juga Ning, 16 kresek. Aduh. Ini nanti nyimpennya di mana ya? Rumah sekuprit gitu. Apa perlu aku beliin rumah Jah? Tawaran Ning Ningrum itu langsung dijawab. Dijah dengan menggeleng dan melambai tidak. Gak usah Ning. Kalapnya udah cukup sampai di sini aja. Hehe. What the heck is this? Umpat si Mario via telepon. Baby ditelepon si artis itu setelah ia mengirimkan semua hasil lukisannya yang menurutnya sudah menjadi sebuah masterpiece. Dan dia jawab dengan begitu. Dasar. That is art. Seni. Balas Baby gak mau kalah. Kebetulan panggilan ini menggunakan loudspeaker. Jadi si pak suami yang sedang memakan cemilan plus kopi sorenya mendengar. Hamad ikutan menaikkan alisnya. Bertanya ada apa gerangan. Tapi ini terlalu meaningless. Gak berarti. Hampa. Gak ada maknanya. Enak aja. Ini tree of life. Alias sumber kehidupan. Di tengah sabana yang kosong itu ada sebuah pohon yang mewarnai. Hijau di tengah kerontang. Itu makna hidup. Tapi laguku ini tentang putus cinta. Protes si Mario lagi. Apa hubungannya pohon di tengah sabana dengan putus cinta? Lah. Situ bilang nature. Alam. Gimana ceritanya bisa alam menggambarkan kejadian mengenai putus cinta? Jangan ngadi-ngadi deh. Itu aja udah gak make sense. Ingat ya, aku ini gak dikasih tahu apa tema dan isi lagu kamu. Lagunya judulnya apa aja aku gak tahu. Jadi wajar kan aku gambar apa yang menurutku masuk.
keren. Dan ini keren banget. Enak aja aku yang disalahin. Baby nyolak. Oke. Mari kita bicara dengan kepala dingin. Ini. Bagus. Tapi tidak sesuai dengan tema. Temanya adalah putus cinta. Tapi aku mau berhubungan dengan alam. Aku tunggu besok pagi ya. Udah begitu doang dia matiin teleponnya. Terus, dia kira aku ini Bandung Bondowoso yang bisa nyuruh para jin buat bikinin 1000 candi buat Roro Jonggrang. Dikira aku ini Google apa ya? Gak pakai tidur, gak pakai makan. Terus aja buat browsingan. Apa aku ini Siri? Halo Siri. Make me a coffee. Terus si Siri jawab. Siri capek dan mas, gitu. Celetuk baby lucu dan membuat Hama terkekeh pelan. Sabar. Kamu itu perempuan yang paling cantik dan paling sabar. Yang aku paling cintai juga. Ien. Jawabannya itu loh. Bikin kobaran api di dalam hati yang menggelora ini langsung padam. Kalimatnya layaknya para pemadam kebakaran yang menyemprotkan cairan penuh cinta dan dingin. Kerut gitu. Jangan dibayangin aneh-aneh ya. Ini pemadam lagi matiin api. Kue. Terus? Apa ini maksudnya dia? Mau tentang putus cinta tapi bertema alam. Apa ini maksudnya? Cinta itu ibaratnya apa sih, Beb? Yang dominan diibaratkan dengan apaan coba? Apa ya? Mawar merah gitu? Jawab baby ragu. Hamat mengangguk. Coba deh bikin gabungan mawar merah yang kebakar kek. Apa putus di tengah tangkai kek? Atau layu dan busuk separuh kek? Itu kan artinya cinta kandas. Bojoku jenius. Bikin aku tambah lop deh. Antara malam kita buat anak yuk. Ajak baby sekonyong-konyong. Hamat hanya terkekeh dan memberi jempolnya. Baby dengan cepat membuat sketch sederhana. Daripada udah dibuat dengan sepenuh hati dan segenap jiwa terus diprotes dan gak cocok si biang kerok. Mending dia buat sketch sederhana dan dia variasikan. Pertama dia buat mawar yang layu. Kedua dia buat mawar yang terbakar daunnya. Ketiga dia buat mawar yang tangkainya potek dan bikin dia miring hampir jatuh. Keempat baby buat mawar yang durinya ada di kelopaknya. Ajaib banget. Tapi keren sih. Ini imajinasinya berdasarkan ralatan barusan. Ia foto satu persatu. Kalau dia protes dan gak cocok juga namanya, kebacut. Sabar. Semua file sudah dikirim. Dan tak lama adalah panggilan dari si penyanyi yang katanya top itu. Katanya ya. Katanya, karena kebenarannya baby tak ketahui sendiri. Masalahnya penampilannya ya biasa aja. Gak ada hebring-hebring dari atas ke bawah branded itu gak ada. Biasa aja. Ya modis sih, parlen. Tapi katanya top. Kan kalau penyanyi top itu biasanya dari atas sampai bawah. Dari luar ampe dalam kan branded ya. Ya kali baby mau ngecek dalamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahlul jannah. Ucapnya dengan manis, semanis madu. Biar yang mau protes cepat tobat dan adem duluan. Mungkin dia bisa berubah pikiran dan gak jadi protes. Ya kan? Waalaikumsalam. Aku gak setuju. Apa-apaan ini? Terlalu cetek untuk karya fenomenal aku. Single ini akan boom se-Asia Tenggara. Jadi aku butuh cover yang gak malu-maluin. Masa begini doang? Apa ini definisi cover terhits abad ini? Ucapnya nyelekit banget. Kalau ibarat kata mah, udah nusuk ke hati. Sakit banget rasanya. Swakitit powo. Terus maunya gimana sih? Udah patah hati. Apa hubungannya alam? Emboknya yang lebih relax gitu. Jangan ngasal ngasih tema. Atau setidaknya itu aku kasih sampai 1 lagu. Soprit doang kek. Setiap lagu. Ya jangan jengjeng. Gitu doang. Yang sesuai liriknya. Lagian siapa sih yang mau bocorin lirik itu ke orang luar? Gak bakal. Gak ada untungnya juga buat aku. Atau setidaknya kasihlah liriknya. Atau kasih deh judul lagunya. Apa sih susahnya? Heran aku ampean. Ngeselin lagi. Nasi ini salah. Nasi itu salah. Udah gak kehitung imajinasi ini yang sudah terbuang percuma. Mubasir tahu gak imajinas aku? Pikiran imaging aku jadi bad mood dan mandek sendiri gara-gara kamu. Kena omel kan dia?
Kagak tahu apa ya. Emak-emak ala Indonesia kalau udah ngamuk gak ngobat. Elah, apa itu polisi? Kalah semua emak-emak. Kagak ada yang berani. Saking Indonesia itu ada pemimpin negaranya, yaitu presiden. Kalau enggak, emak-emak pasti berjaya memimpin negara itu. Kebebasan atau semua hak emak-emak di Indonesia. Merdeka. Loh, kan saya bayar kamu. Saya berhak request dong. Saya bayar kamu dengan nilai mahal loh. Saya kasih kebebasan nanti nentuin nilainya. Jadi saya berhak dong milih. Menentukan apa yang sesuai dengan mau saya. Kok saya yang diomelin? Baby melirik ke arah ponselnya. Lah, dia Beos ngomel lagi sekarang. Ya udah. Saya bikin lagi. Besok ya. Besok. Dan tolong jangan banyak protes. Saya juga manusia. Protes baby gak mau kalah. Saya juga tahu kamu manusia. Kalau kamu robot juga gak akan ngerti saya omelin. Tinggal saya nonaktifkan beres. Lalu dia mematikan panggilan. Suak. Aku dikatain robot dong mas. Gumam baby heran. Hamad hanya terkekeh pelan. Kempain aja yang. Kamu kan udah buat sabana dan background gunung pantai yang indah. Gabung aja. Semuanya. Sama pohon. Tadi kan bunga. Nah sekarang pohon aja yang banyak. Bikin ada yang pasangan. Tapi ada satu pohon yang bunganya terpotek karena pohon yang dia taksir sudah bersama pria lain. Ya ampun. Kamu kenapa cerdas banget sih mas? Kenapa? Ucap baby kagum sendiri. Hamad hanya terkekeh. Aku hanya bantuin kamu. Ngasih ide. Kamu bisa eksekusi dengan indah nantinya. Makasih atas pujiannya. Dan aku akan berusaha sebisa aku. Semaksimal mungkin. Baby berjanji. Ia akan membuat sebuah masterpiece